anak-anak yang cerdas. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Nanti Bu Siska akan mengirimkan tugasnya yang harus anak-anak kerjakan di buku paket tematik. Selain itu, anak-anak juga ditugaskan untuk menuliskan ciri-ciri diri. Misalnya, Ibu Siska, ciri-cirinya rambutnya pendek, badannya gendut, begitu. Lalu anak-anak menuliskan semuanya, misalnya warna kulitnya apa, rambutnya lurus atau keriting, panjang atau pendek, badannya kurus atau gemuk, begitu. Mengerti kira-kira anak pintar? Mengerti. Selamat belajar untuk hari ini dan salam cerdas untuk anak-anak dari Bu Siska dan salam Joyce. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap luar biasa baik ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar atau mulai pelajaran PLH. Nah, pasti ada yang belum mengetahui atau belum pernah mendengar apa itu PLH. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit. PLH adalah pendidikan lingkungan hidup. Jadi, kalau kita mau mengetahui banyak hal mengenai lingkungan sekitar, maka ada pada pelajaran PLH. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dan mengenal lebih jauh tentang kebersihan. Namun, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, agar lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi bersama. Rumahku bersih sehat.
Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bersama. Kalau begitu, mari sama-sama kita berkonsentrasi kembali untuk mendengar apa yang dijelaskan oleh Ibu. Nah, pada gambar ini adalah contoh dari lingkungan yang bersih. Nah, lingkungan bersih yaitu lingkungan yang bebas dari kotoran, debu, dan bau yang tak sedap. Nah, anak-anak, lingkungan bersih dapat membuat kita merasa nyaman dan tidak gampang atau tidak mudah diserang oleh penyakit. Maka dari itu, kita semua harus selalu menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, kita cepat sekali terserang oleh penyakit dan dapat membuat kita mudah jatuh sakit. Nah, anak-anak, cara agar kita dapat menjaga kebersihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, sampah juga terdapat dua jenis, yaitu sampah organik atau basah. Contohnya seperti kulit buah, daun, dan sisa makanan. Lalu yang berikutnya ada juga sampah anorganik atau sampah kering. Contohnya seperti kertas, plastik, botol kaca, dan kaleng. Lalu yang berikutnya, menyiram tanaman dengan air secukupnya. Lalu mencuci piring setelah selesai makan, dan selalu membersihkan rumah atau melakukan kerja bakti bersama warga sekitar di lingkungan agar nyaman ditempati. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari cara menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, sekian dari materi yang Ibu berikan pada hari ini mengenai kebersihan. Baik, untuk tugas nanti akan Ibu tampilkan di akhir video. Setelah anak-anak mengerjakan dengan rapi di buku tulis, silakan diminta orang tuanya di rumah untuk memfotonya lalu dikirimkan ke WA pribadi Ibu. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Salam choice. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar dari tema 5A subtema 1 pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata. Yang kedua adalah membuat gambar cerita. Mari kita mulai pembelajaran kita. Gerak pada hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata. Artinya, vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Alat gerak pada vertebrata meliputi otot dan tulang. Tulang-tulang pada vertebrata akan bergabung membentuk rangka yang berfungsi untuk menyangga berat tubuhnya. Nah, hewan apa sajakah yang termasuk vertebrata? Mari kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama adalah kelinci. Kelinci termasuk hewan vertebrata yang hidupnya di darat. Kelinci mempunyai rangka untuk menyokong tubuhnya. Kelinci mempunyai tungkai belakang yang lebih besar, lebih panjang dari tungkai depannya. Tungkai itu seluruh kaki dari pangkal paha ke bawah. Hal ini menyebabkan cara bergerak dari kelinci yaitu melompat. Nah, hewan
Hewan yang kedua yaitu katak. Katak memiliki rangka yang terdiri dari tulang anggota gerak, tulang badan, dan tulang kepala. Disebut tulang tengkorak. Katak mempunyai tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat, sehingga ia bergerak dengan cara melompat. Pada tungkai katak terdapat pula selaput renang yang berguna memberi tekanan pada air. Selaput renang ini mempermudah katak saat berenang. Jadi dapat disimpulkan cara bergerak katak yaitu dengan melompat dan berenang. Selanjutnya yaitu burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sayap burung mempunyai susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan sayap pada saat terbang. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah, sehingga tubuh akan terdorong ke atas dan terbang di udara. Jadi, cara bergerak burung yaitu dengan terbang. Selanjutnya adalah kadal. Kadal termasuk reptil. Kadal bergerak dengan cara merayap. Alat geraknya berupa 4 kaki yang terletak di satu tubuh. Akibatnya, kadal memiliki badan yang menggantung di antara kaki. Keempat kaki kadal tersebut berguna untuk menopang seluruh tubuh kadal. Hal itu menyebabkan kadal memiliki keseimbangan yang lebih stabil dibandingkan mamalia. Cara bergerak kadal yaitu merayap. Hewan yang terakhir adalah ikan. Ikan termasuk hewan vertebrata yang habitatnya berbeda dengan yang lain. Ikan tinggal di air. Alat gerak aktifnya berupa otot bersegmen yang disebut myoton. Ikan juga memiliki siriput berenang. Siripnya ada yang berpasangan, ada juga yang tunggal. Sirip ekor pada ikan fungsinya sebagai alat kemudi. Pada sirip ikan juga terdapat tulang rangka yang disebut fadilia atau jari-jari sirip. Jadi, cara bergerak ikan yaitu berenang. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan. Kelinci alat geraknya tungkai belakang dan tungkai depan. Cara bergeraknya melompat. Burung alat geraknya sayap. Cara bergeraknya terbang. Ikan alat geraknya sirip. Cara bergeraknya berenang. Katak alat geraknya tungkai belakang dan tungkai depan. Cara bergerak melompat dan berenang. Dan kadal alat geraknya adalah kaki. Cara bergeraknya dengan merayap. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama membahas pembelajaran tematik yaitu SBDP tentang gambar bercerita atau dikenal juga dengan gambar ilustrasi. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan tentang sebuah peristiwa. Beberapa contoh gambar cerita atau ilustrasi. Yang pertama, kartun, gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Yang kedua adalah komik, gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Yang ketiga adalah karikatur, yaitu gambar tokoh yang dilebih-lebihkan atau diubah dari objek aslinya. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Pertama, anak-anak harus menentukan gagasan pokok dari cerita yang akan dibuat. Nah, kemudian dalam membuat sketsa atau rancangan gambar harus sesuai dengan gagasan pokoknya. Dalam mewarnai sketsa, anak-anak bisa menggunakan media, bisa pensil warna,
krayon atau cat air. Nah, untuk alas gambarnya bisa berupa kertas atau langsung di kanvas. Untuk mewarnai sketsa, silahkan anak-anak memilih warna yang sesuai dengan apa yang anak-anak gambar. Terima kasih. Icon adalah suatu simbol yang mewakili file atau folder. Ini adalah icon yang mewakili folder. Kalau ini adalah icon yang mewakili file. Lalu yang kedua adalah shortcut. Shortcut itu adalah file kecil yang terhubung ke file lain, seperti ini, dokumen dan video ini. Yang ketiga, taskbar. Taskbar adalah sebuah balok atau papan yang berada di bawah desktop, seperti ini. Yang keempat, ada desktop yang tadi. Desktop adalah tampilan awal gambar komputer yang ada icon, shortcut, dan taskbar. Itulah video saya hari ini. Terima kasih. Selamat pagi Ari. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari belajar apa hari ini? Bagaimana suara teleponnya? Baik. Bisa nggak hari ini belajarnya? Berapa soal tadi? Habis itu pelajaran apa lagi nanti?